Pak? Tinggi. Oh iya, ini Juri Gagak Sakti. Saya tuh Siap. masih penasaran sama cara ngisi form. Nah, kan posisi sekarang lagi siap-siap ya. Oke. Artinya walaupun saya bukan juri nggak apa-apa ya, pengen tahu gitu. Siap. Biar teman-teman juga Untuk edukasi. juga ya. Kayak apa sih ngisi form juri itu? Oke. Form juri didasarkan dengan form ada per blok. Jadi ada blok A, ada kemudian blok D. Ini ada kitir kecil, jadi untuk pengajuan, jadi nanti sesuai untuk pegangan juri, jadi nanti nominasinya di sini. Misal saya berada pertama kali di blok A, ya, oke, saya masuk dari menit 0 sampai 2 di sini, ya, oke, kita di sini jangan terlalu fokus ke rekap aja, kita harus fokus ke 6 burung di per blok. Jadi per bloknya ada 6 burung. Jadi ada nomor gantangan masing-masing per bloknya di sini ya. Ada blok. Oke. Ketika pertama ya burung itu ketika dia mengeluarkan irama lagu roll, tidak semerta-merta kita langsung centang atau gimana. Kita lihat kapan waktunya kita mengisi. Jangan sampai kita kehilangan momen di situ. Ya. Ketika yang saya contohkan ini pertama ya. Ini burung 01 tembak ya. Tembak labet panjang, sedangkan nomor gantangan 03, 10, 11 dia masih kerja juga, ada roll, ada tembak, tidak langsung kita centang. Takutnya takutnya kita kehilangan momen malahan. Kalau kita kehilangan momen nantinya malah kaget ketika kita nyentang sebelahnya kita ada yang nembak. Jadi kita memerlukan kecepatan bagaimana kita mengisi form. Ya, tidak semerta-merta kita lihat kita centang. Kita centang habis, nanti momennya burung yang lain tidak terpantau. Berarti memori harus jago ya? Jago. Mengingat-ingat Iya, biasanya beberapa juri itu pakai umi-umi di mulutnya. Mengingat 01 tembak, 03 roll, 03 tembak. Untuk menyimpan memori. Bisi-bisi sendiri ya? Bisi-bisi sendiri, tidak diucapkan. Biasanya itu secara ini ya, kita umi-umi di sini ya, ngomong pelan-pelan itu memori sudah tertancap di sini. Ketika ada beberapa burung yang beberapa second itu istilahnya lagu dasar dia keluarkan, kita tembak tadi yang ada di memori kita ya. 01 tadi tembak, set kita centang. Ya. 03 ternyata dia ada roll tadi. Oke. Di sini kita contohkan ya di sini. Kemudian tembak. Bukan semerta-merta kita ada irama lagu tembak semisal nih, ya. Cililin, wah panjang. Terus habis gitu dia diem, cililin lagi terus kita centang, enggak langsung ya. Bukan. Jadi kita mewakili. Kalau setiap kali tembakan terus kita centang banyak, bisa nanti sampai ke sini. Kebanyakan yang dicentang. Kebanyakan. Ya. Biasanya itu kalau burung murai kita contohkan ya. Memang kalau di rumah lagunya, irama lagunya bisa 11, 12, banyak ini. Tapi ketika ada di lapangan, yang namanya burung itu ketemu burung pasti dia ada birahinya, ada nata emosinya. Akhirnya yang dikeluarkan biasanya ini pengalaman saya 3 atau sampai 4 lagu saja. Ya, gitu ya. Jadi makanya biasanya ada tembakan sama cililin. Kemudian nembak cililin lagi, nggak usah kita centang. Jadi yang pertama ini mewakili tembakan cililin. Kemudian ada variasi lagu lagi labet. Jadi kita tahu berapa irama lagu yang dibawakan untuk pembanding kita, mana yang kita mentokin nanti. Kalau semisal dia cililin terus lagi cililin lagi, cuma satu irama lagunya nggak ada. Monoton, satu versi. Ya, namanya irama lagu kan harus banyak beberapa. Ya, ini saya contohkan di sini. Ya. Ini burung 03 ada roll, ada tembak. Sini aja cuman tembak aja. Di sini ada nomi awal. Nomi awal berfungsi ketika ketika dalam 2 menit itu kita punya, sebelum pergeseran kita mempunyai nomi awal urutan. Biasanya kita pakai tanda karena irama lagu ini ada roll sama tembak, ini mewakili ada roll ada tembak. Saya kasih bulat, tandanya adalah terbaik di blok itu. Di blok A. Di blok A, tidak semerta-merta kita langsung kasih 38. Kenapa? Kenapa?
Kalau kita kasih 38, semisal kita ketemu di blok A ini 4 burung, ini 4 burung, ini 2 burung, ini aja kalau 38 berarti 38 sudah 10. Banyak. Nah, padahal kita maksimal 6. Oke. Kapan pengisian 38-nya? Jadi kita kasih tanda dulu di sini. Oke. Terbaik 03 di menit ini. Kita punya cadangan jangan terlalu jauh. Jadi perbandingannya burung itu 11-12. Jangan 8-10, terlalu jomplang. Oke. Perbandingan jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh kita tinggal, tapi kita ada tanda. Misal nanti kalau ada orang tanya, burung saya nembak nomor gandang berapa 11, iya ini tandanya. Oke, ada buktinya. Ada buktinya. Oke. Jadi ini adalah rapot kita ketika kita menilai, bukan kosong. Oh iya. Kita isi lagi nih, misal. Nah, oke. 01. Ya, kita geser ke blok B. Ya. Oke. Ini ada burung bagus lagi. Roll, ya, tembak. Kemudian ini didukung dengan volume yang kenceng. Ini semisal. Oke. Ini ada fisik. Kita kenceng berarti mewakili bahwa burung itu volumenya plus di sini. Nanti buat pembanding ketika kita nantinya ada di blok yang lainnya. Ya. Ini beberapa tembakan, variasi, cuman hanya tembakan. Ini juga ada tembakan. Oke, kita lanjut. Di sini dia punya gaya semisal ini, burung nyujud ekstrim atau gimana. Jadi kita punya rekam jejak. Semisal ini ada burung, tapi tidak mengeluarkan lagu, ya. Burungnya ekstrim, tapi keluar lagunya tidak ada. Kita dengar juga tidak ada. Ngeriwi. Iya, kita bisa gini. Nanti kalau ada orang yang nanya, semisal burung saya kerja lo gini-gini. Iya, burung sampean nyujud di sini, cuman tidak mengeluarkan materi. Oh gitu. Materinya nggak ada. Nggak ada. Tapi cuma burung sampean iya, ada. Iya, saya terlihat 07. Iya, burung sampean sampai nyujud gini, tapi kita deketin beberapa kali tidak mengeluarkan materi irama lagu di sini. Jadi istilahnya yang lip sync itu kata teman-teman ya. Iya, tapi kita gaya tok. Gaya aja. Tapi kita punya bukti. Kita mantau burung itu ada gayanya. Iya. Cuman nggak mengeluarkan irama lagu. Nggak ada. Kosong kan. Volume juga nggak dapat. Menang di gaya. Siap. Ya. Ini lomba burung berkicau, jadi irama lagu bukan gaya. Kalau gaya kan kita kontes ayam ya. Oke. Ini kita langsung lanjut ya. Oke. Ini jadi ini yang bagian ini canda ini setelah mau geser. Setelah mau geser. Untuk penanda kita lanjut agak lebih cepat ya. Ya, di blok C. Oke. Ini misalnya aja ya. Ini misal nih ya. Geser blok B. Oke. Siap. Nah, pada waktu tim lapangan berbicara pantauan bebas, biasanya ada beberapa IO atau komunitas berteriak jangan cari burung baru. Ya. Jangan cari burung baru. Ya, itu mana? Apa? Ini. Jadi burung yang sudah bekerja ketika di blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang namanya jangan cari burung baru. Yang didapat waktu tiap blok tadi. Jadi kita hanya memantau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap. Untuk kita kerucutkan lagi menjadi 6 pengajuan. Dari 9. Iya, dari 9 ini kita kerucutkan lagi menjadi dipangkas ya. Pangkas lagi. Kita akan menyeluruh, mau blok A, blok B, blok D. Semisal ini ada gantangan 21 bagus, tapi kita lihat ternyata tidak ada. Tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa di. Iya. Ya. Nggak masuk dalam 9 tadi soalnya. Iya. Terus meskipun ini terbaik ya, bukan semerta-merta kita mentoki 38. Ini hanya terbaik di bloknya saja. Ya. Terbaik di blok pada waktu itu. Ya. Begitupun yang lain. Yang lain begitu. Ya. Bukan prioritas untuk mentok 38. Ya. Semisal ini sama ini, ada kita terbaik di sini ketemu, tapi kualitasnya jauh dari blok A, blok C maupun blok D. Mas Vicky, apakah ini bisa semisal ini tidak ada mentokan sama sekali? Bisa, karena kualitas irama lagu, durasi, volume tidak didapatkan di masing-masing ini.
Oke. Ini pada saat Pantauan rolling bebas itu ya? Waktunya kita Rolling ngisi bebas 38. Oke, Oke. kita ngisi ya. Siap. Semisal, oke, 38 ya. Ternyata ini bagus juga. Oke, kita sudah dapat 2. 3, 4 ya. Kemudian 5. Ini ternyata lemah juga di terakhir. Enggak istilahnya kerja cuman tidak melakukan nama lagu. Ini masih kita punya cadangan sih. 1 2 3 4 5 6. Sini. Ya. Oke. Kita dapat durasinya di sini. Ya. Oh ya. Kita dapat durasi. Kita dapat durasi Karena juga. ini rolling bebas ya. Iya, kita dapat durasinya durasi juga. menentukan 10 menit itu tadi. Oke. Gitu ya. Kita gaya atau fisik biasanya kebanyakan murai ya paling enggak meskipun cuman gini-gini kan ada dia punya gaya. Oke. Kalau yang kita double checklist di sini biasanya dia ekstrim. Oh gitu. Biasanya biasa ada ya. nilai plus. Jadi Biasanya ada yang sampai lebih dari pangkringannya iya, gitu ya. Yang double ini ya, berarti iya, yang ekstrim. Ini ada volume. Kita terdengar, cuman bukan cetar seperti membara seperti ini. Yang nomor berapa ini? Nih, Seperti 04. 04. Oke. Ya, volumenya biasa cuma terdengar. Ya, kita ada checklist sini. Cek. Ya, di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ketemu 6 pengajuan. 6 pengajuan. Di sini. Semisal ini ada keterangan apa sih, kita lanjut di sini. Semisal kita kasih kode, burung itu banyak ring namparnya. Biasanya gitu. kodenya kita R, ring. Oh gitu. Atau semisal lagi ada beberapa juri yang dia ngering ke ruji sambil bunyi. RB biasanya ring sambil bunyi. Oh. Singkat, jangan terlalu panjang. Iya. Jadi tidak memakan waktu kita untuk menulis. Benar. Kalau nampar doang R aja, R. re. Kalau ada nampar sama bunyinya RB. Gitu ya. Oke. Jadi kita secara singkat punya. Jadi kalau ada orang lain nanya, Bapak ini tadi mohon maaf ada ring bunyinya. Ya. Kode kita di sini. Siap. Walaupun burung sampean bagus, di situ ternyata kebiasaannya ring nampar atau ring bunyi gitu. Iya. Ini catatannya. Catatan. Ada buktinya. Ada buktinya. Oke. Rapor kita perjalanannya di sini. Siap. Oke, udah kita selesai. Bukan semata-mata setiap blok ini ada, enggak. Ini karena lemah di sini. Jadi tidak ada. Oh, gitu. Oh, ya. Dia nggak dapat ya. Iya. 38-nya juga. Ada orang nanya. Burung saya kerja, iya di awal kerja. Kita tandai. Awal aja nih. Nah, kerja. Ya, Di pantauan merata karena kita mendapatkan 9 burung, kita harus mengajukan 6, kita harus yang ada kodenya tadi, jangan cari burung baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 9 itu yang dikoreksi lagi di 2 menit terakhir pantauan bebas. Siap. Oke. Akhirnya didapatlah 38 yang menurut juri misalkan jenengan sudah mentok, sudah bagus memenuhi syarat semuanya. Tapi ada satu burung yang kebiasaannya memang nampak catatan di sini. Oke. Kita lihat fungsi catatannya seperti apa nanti di ajon ya. Oke. Kita catat ya. Di sini kita ada pengajuan. Mohon maaf kita dari blok atas saja ya. Kita urutkan 04, 06, 08, 19, kemudian 13, kemudian 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita 6 pengajuan. Kenapa 6? Seharusnya kan memang diambil 5. Oke. Cuman kita kasih spilling 1 cadangan. Kenapa? Karena kalau kita pas ke 5 pengajuan. Nah, semisal ini ada burung bagus semua, on fire semua. Kita sebagai pengadil lapangan juga bingung mau eliminasi yang mana. Burung ini 11-12. Ya. Makanya kita kasih cadangan 1. Akhirnya pengajuannya 6. Oh, oke. Standarnya itu 5. Standarnya 5. Burung, misalkan dari 9 ini sama-sama bagus nih. Cadangan 6 ya. Oke, nambah 1 lah. Bukan semata-mata kita paksakan juga. Misal kita cuma hanya dapat 5 ini, misal 2, 3, enggak apa-apa 5. Enggak apa-apa ditulis. Oke. Kalau memang burung itu banyak bagus, sisinya 11-12, kita punya space cadangan di sini. Oke. Inilah yang diajukan tadi ya. Iya.
Tidak diajukan. Kita punya kitir kecil ini buat pegangan kita. Setelah ini masuk, kita tulis di sini 04, 06, ya 06, 08, 19, 13 dan 23. Jadi ini sama catatan kita untuk pegang. Ini yang masuk ke rekap juri. Tim rekap. Akhirnya ini dipegang. Ini kita pegang. Kita ditulislah di papan. Nanti keluar pengajuan 4, 3, 2 dan 1. Berdasarkan ini keempat juri. Rangkum sama juri-juri yang lain. Keluar. Akhirnya kan keluar ini. Misal nanti kita lihat di rekap. Oke, pengajuan saya memang ini semisal ya, ini bagus, ini juga bagus. Cuman ini tadi raport saya. Oh, yang ini 04. Ya, semisal ya 13 dan 13 ya. Saya tulis di sini ya. Oke, sini. Semisal ya di papan ajuan nih 4, 3, 2. Oke, ya. Ini ada pengajuan 04 ya. Ini ada pengajuan 13 ya. Ya, misal ini ada 08 ya. Ini ada 19. Bagus, sama-sama bagus, sama-sama durasi, punya roll dan tembak, volume, fisik dan gas sama. Cuman kita ada catatan di sini. Ketika ada penancapan saya harus milih mana? Saya milih yang tidak ada banyak catatan di sini. Jadi di sini 13 saya tulis A ya. Karena ini ada catatan, ini saya kasih. Gitu. Walaupun dia istimewa karena ada catatan. Iya. Versinya Om Vicky karena ada apa tadi ring atau ring bunyi, dia tidak layak untuk saya kasih A deh. Gitu ya. Kita geser. Pantasnya cukup di B. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi catatan ini juga berguna. Semua pasti punya keterangan. Jadi juri yang nggak hanya Om Vicky semua. Tapi biasanya memang kayak gini. Biasanya. Jadi mempersingkat. Semisal ini kalau saya masuk panjang makan waktu kita nulis gini loh, makan waktu kita nunduk. Iya, burung udah mukul nih, sana mukul bingung akhirnya yang mana. Iya. Oke, yang penting paham ya, yang penting ada catatan pribadi sendiri. Oke, clear ya ini ya sampai di sini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, cara ngisinya form juri itu kayak gini. Bagaimana pada akhirnya menemukan calon juaranya bakal dikoncer di sini. Koncer A dan B mengacu sama catatan kitir kecil ya. Ya, catatan kitir kecil. Ya, termasuk tadi yang ada keterangan kayak gini. Ini misal contoh kita ada di papan, keluarnya 04 nilai 4. Ya, 13 nilai 4, 08 nilai 3, 19 nilai 3. Ya. Secara pribadi kita punya grade pribadi masing-masing. Biasanya seperti juri ya. Oh, ini kalau keluar saya A-nya di sini, B-nya di sini. Kenapa saya punya catatan di sini? Ini kan. Iya. Sama-sama kualitasnya. Jadi 11 12. Jangan terlalu jomplang juga. Kalau ini semisal ini 12, ini 8 kualitasnya, kita tetap memilih yang ini. Oke. Karena misalkan jomplang. Misalkan 11 12. Iya. Misalkan jomplang terlalu jauh ya karena ini fakta lapangan misalnya yang kayak gini-gini. Iya. Saya kayak mana? Kayak gini lah. Nah, ini lebih bagus nih, lebih full penilaiannya. Walaupun dia ring atau nampar, dia masih bisa mendapatkan koncerannya. Karena jomplang ini sama ini ya, misalnya gitu ya. Iya. Oke dah. Ini yang bikin paham teman-teman. Terima kasih Om Vicky ya. Terima kasih. Semoga nanti ini menjadi amal ibadah sampean. Siap. Seperti biasanya katanya Pak Jos, semua informasi, semua ilmu yang disampaikan buat orang lain ya itu akan menjadi amal ibadah. Kata Pak Jos. Semua juri pasti bisa mengisi form. Ya. Okay. Tapi kembali lagi ke mental, siap enggak ketika menjuri G24. Gitu loh. Iya. Kita kembali lagi. Kita kenapa di sini memberikan edukasi untuk semuanya, silakan. Cara pengisiannya seperti ini. Tetapi kembali lagi, mental kita sebagai juri siap tidak untuk menilai buruk. Gak biasa ngisi kok gini, drep. Iya. Gak ketemu ini. Pulpen bisa nanti nggak ada tintanya. Kalau udah gini, ya itu aja. Karena nggak biasa ya. Oke. Terima kasih Om Vicky ya. Sukses selalu.